Oke, malam semuanya. Kali ini pertemuan kedua itu bakal membahas Express. Jadi Express ini framework untuk bikin web application. Jadi sebenarnya nggak terbatas backend aja ya, tapi web application itu dia dibangun di atas Node.js. Jadi dia pakai Node.js. Nah, dengan Express itu kita di antaranya dapat membuat API itu caranya lebih cepat, terus lebih gampang dilihat juga dibanding pakai Node.js kayak penugasan satu kalian kemarin. Nah, buat install Express-nya itu bisa pakai npm aja. Tapi sebelumnya jangan lupa di init dulu proyeknya kalau belum. Nah, kalau udah di init, npm install Express atau di Express ini bisa. Oke, sambil nunggu. Penggunanya Express itu bisa untuk API atau SSIO. Kalau SSIO ini berarti dia ada view-nya ya, ada HTML. Nah, kalau misalkan API berarti ya kita ngirim JSON gitu. Atau GraphQL juga bisa nih, tapi sini kita mau REST API. Jadi ngirim berupa JSON, nanti pakai REST.json, ngirim responnya. Nah, kalau SSIO nanti kita pakai ada kayak HTML-nya, pakai biasanya bisa EJS atau PUK atau apa yang ngomong, EJS atau PUK. Nah, kalau pakai dua ini, nanti itu jadinya kayak MVC, kayak Laravel. Jadi ada model, ada view, ada kontrol. Nah, view-nya biasanya pakai, kalau nggak EJS, pakai PUK, untuk JS. Tapi yang kita pelajarin di Outback ini, itu menggunakan Express sebagai REST API. Jadi bikin REST API pakai Express. Nah, seperti biasa kalau pakai framework atau bahasa baru itu akan ada hello world. Nah, hello world-nya di Express itu kayak gini. Ini aku biasanya tak masukin SWT sih. SWT terus bisa app.js atau typo.js atau index, bisa pakai app. Nah, jadi untuk bikin Express application itu kita bisa import Express-nya pakai require const express, require express. Nah, di Express nanti berupa fungsi. Dia nanti mengembalikan aplikasi Express-nya. Jadi ini const app sama dengan Express. Nah, terus aplikasi ini kita bisa pakai, kalau di sini kan .get. Jadi nanti saya jelasin lagi. Tapi intinya ini kalau misalkan ada yang method get, terus ke part-nya itu slash aja, nanti dia bakal ngejelasin fungsi ini. Gitu. Terus buat jalanin servernya itu sama persis kayak yang Node kemarin ya, pakai listen. Cuman ini ada tambahan fungsi. Jadi di belakangnya kalau bisa ngasih fungsi, kalau misalkan jalan, nanti dia konsol apa gitu. Ya, jangan lupa nambahin script-nya, pakai Node. Oh ya, Node-nya jangan lupa ini dev dependency, dan bukan dependensi biasa. Kemarin kalau nggak salah aku demo ada yang lihat masuknya ke dependensi. Harusnya masuknya ke dev dependensi. Nah, harusnya masuknya ke sini. Terus entry point-nya tuh referensi attribute. Jadi bisa npm run start atau npm start bisa. Nah, udah jalan, nanti dia bakal mundur ini. Jadi kalau udah misalkan udah jalan ya fungsinya ini jalan. Fungsi setelahnya, callback-nya. Terus nih kalau aku ke lokasi 1000 slash dia homepage. Itu hello world-nya kalau pakai Express.
Eh, terus routing. Kalau routing itu maksudnya routing di sini itu kita nentuin misal ada request ya, ke suatu endpoint. Endpoint itu bukan cuman slash atau slash about, tapi endpoint itu mencakup dua. Metodenya apa, terus path-nya apa. Itu endpoint. Jadi get slash nah itu endpoint, bukan cuma slash-nya aja. Nah, kita nentuin request ke endpoint apa, itu istilahnya makanya routing. Nah, terus untuk bikin route itu sebenarnya strukturnya cukup kayak gini. App, app itu yang dari Express tadi, yang kita dapetin dari fungsi Express ini. Terus dot method. Method tuh berarti bisa apa aja, get, post, put, delete, tapi pakai huruf kecil. Terus path-nya itu berarti pakai slash atau slash about atau specify. Terus handler. Handler ini fungsi yang dijalankan ketika jika ada request ke endpoint tersebut. Buat contohnya ya berarti ini app.get tadi kan udah kan. Terus ada app.post. Misalkan aku mau postnya ke user. Nah, untuk fungsinya itu nanti auto nerima dua ini, request sama response. Nanti bakal kita coba di belakang. Nah, kalau misalkan post berarti testingnya bisa pakai post dan nggak perlu buat form atau apa-apa. Ini localhost 8000 slash-nya apa tadi? User. Terus ininya post sama send. Oh salah, 5000. Oh, nah itu kalau post. Jadi lebih gampang sih. Kamu nggak perlu if lagi, langsung aja. Dot metodenya apa, maunya metode apa, ke part apa. Gitu. Nah, terus konsep yang paling penting di Express tuh ngenalin apa itu middleware. Jadi middleware itu simpelnya fungsi yang dijalankan setelah menerima request dan sebelum memberikan respon. Jadi alurnya itu kayak gini. Kalau misalkan pakai Express itu jadi dia cuma terdiri dari middleware. Dia masuk middleware ini lanjut ke sini lanjut ke sini. Jadi nah ini masuk terus misalkan ada middleware call misalkan. Terus CSRF atau out atau apa. Terus ngejalanin tasknya. Terus nanti baru selesai keluar ke respon. Suaraku masuk atau putus-putus? Lancar kok, Riz. Lancar, Mas. Lancar, Mas. Hah? Lancar, Mas, lancar. Aman ya? Aman. Kayak putus ya. Ya, tak lanjut aja lah ya. Nah, kalau ada apa-apa di chat aja. Nah, misalkan middleware itu bentuknya kayak gini. Fungsi biasa sebenarnya. Yang diterima itu bisa 3. Request, respon, sama next. Nah, next ini nanti kita bahas. Di belakang. Ini log. Itu aku maunya cuma pokok nge-log gitu aja. Jadi yang masuk requestnya kayak gimana, terus pada waktu apa, aku punya cuma nge-log. Nah, buat pakai middleware itu kita bisa pakai get biasa sebenarnya. Get biasa gini. Jadi tak sini. Nah, saya taruh sini. Nanti aku ke lokal host lagi. Nah, jadi bakal jalan.
get. Jadi tadi kan kok di atas itu kan cuman satu kan ya handler ini. Nah handler itu sebenarnya bisa urutan fungsi-fungsi terserah mana ngapain aja. Jadi bisa kamu kasih banyak ini, kamu kasih fungsi lagi kan kalau itu lock middleware lagi. Nah di dalam yang utama jalanin si logger ini dulu, terus habis itu lanjut jalanin fungsi kedua, terus baru fungsi ketiga. Nah, ini ada error tak jelasin di sini. Selain pakai ini, kita juga bisa pakai app.use. App.use. Kalau ini tadi kan aku pakai get kan, get terus ke route-nya apa gitu. Nah, kalau misalkan middleware itu mau kamu pakai di semua route, maksudnya nggak pilih-pilih, itu bisa pakai app.use. Nah, taruh atas ini. App.use bentuknya function bisa nerima 3 itu loh. Nah, ini tak kasih konsol tetap tes. Nah, mungkin ini tak coba jalanin ya. Coba jalanin. Nah, di sini masuk tes, tapi dia nggak masuk ke sini. Karena apa? Tak lanjutin. Jadi tadi kan pertamanya cuma request sama response kan. Kita bisa terima parameter ketiga itu next function. Biasanya ngambilnya namanya next itu. Nah, pada middleware itu kita bisa ngambil parameter next. Itu dia bentuknya fungsi. Nah, fungsi next ini bisa dipanggil kalau misalkan kita mau ngelanjutin request-nya gitu. Mau kita lanjutin ke middleware berikut. Nah, jadi kan tadi kan ada fungsi logger kan. Ada fungsi logger. Dia berarti kan kalau misalkan ada request masuk, dia jalankan dari atas. Jalan dari atas kan. App. Terus app.use. Oh, aku harus manggil fungsi ini. App.use terus dia masuk ke sini. Jalanin apa? Console.log test gitu. Tapi kita nggak manggil si next. Kalau kita nggak manggil si next, request-nya itu nggak bakal jalan ke bawah. Jadi request-nya itu ya berhenti di sini. Request-nya berhenti di sini. Terus habis itu kan nggak ada, kita kan nggak ngambilin respons apa-apa kan. Makanya itu dia nggak mau muter-muter. Gitu. Kecuali kalau misalkan kamu kirim di sini. Nah, ini dia berhentinya di middle, dia nggak lanjut ke bawahnya. Kecuali kalau tak panggil next, minta komen, mungkin ada yang bisa nebak keluarnya apa. Langsung on cam aja. On nih. Sorry. Kalau misalkan code-nya kayak gini, terus aku tadi buka 5000/get. Siapa yang menjawab? Jangan kamu buka di VS Code-mu sendiri. Nanti kamu copy ke VS Code-mu terus kamu jalan. Ada yang bisa nebak nggak? Ini keluarnya apa? Nggak ada dah. Zinjab mas. Ah? Itu di konsolnya keluar tes lalu middleware kedua. Cuman 2 itu tuh. Yep. Oke, ada jawaban lain? Oke, kalau nggak ada, ya, miss sedikit sebenarnya. Ini kan ada logger. Loggernya tetap kepanggil tuh. Jadi kalau ini tak refresh, tes, terus jalanin logger yang ini, terus baru masuk ke console.log middleware kedua.
Kenapa dia nggak lanjut ke sini? Sekali lagi soalnya next nggak dipanggil. Nah, next itu tetap parameternya ketiga ya, jadi nggak bisa kalau kamu giniin terus kamu panggil next itu. Nah, itu kan cuma penamaan aja kan? Cuman penamaan aja. Paham nggak maksudnya? Itu cuman konversinya kayak gini. Misal deh, kamu punya fungsi tambah deh. Fungsi tambah, kan namanya INTA, INTB. Terus misalkan di sini aku manggil add 5,2. Terus ini tak printf misalkan A plus B. Kan tetap aja kan, entah maksudnya tetap aja A itu isinya 5, B itu isinya 2, ya kan? Nah, sama express itu yang dikasih di pertama itu request, yang dikasih di kedua response, yang dikasih ketiga next. Entah apapun namanya kan isinya tetap 5. Mau tak namain apa gitu kan, apa isinya juga tetap 5. Paham nggak maksudku ini? Paham, Mas. Oke. Oke, jadi ini konvensi aja. Mau kamu bolak-balik ya nggak apa. Ini mau kamu panggil response, ini ya boleh. Tapi konvensinya kayak gitu. Nah, setelah ini tak kasih next, dia baru lanjut ke sini, terus ngembaliin homepage. Oke, terus ya itu middleware. Kita tambahin satu lagi. Kalau aku ke get flash, kira-kira ini ke konsol atau enggak? Ada yang mau jawab? Siapa itu yang Yunus mas. gimana nih? Tetap ke konsol mas. Tetap ke konsol. Oke, kita coba ya. Nah, jadi middleware global kedua nggak dipanggil. Soalnya apa? Balik lagi. Artinya middleware itu fungsi yang dijalankan setelah menerima request dan sebelum memberikan respon. Jadi ketika dia jalan di sini, tapi masuk sini kan udah ngeberikan respon kan. Nah, jadi yang sini nggak dijalani lagi. Dia nggak ke bawah. Kalau udah nemu ini ya udah ke sini. Kecuali tak taruh di atas. Nah ini ke konsol. Tapi nggak lanjut soalnya nggak kasih next. Oke. Itu middleware. Jadi intinya Express tuh ya ngajarin fungsi, setelah itu fungsi, lanjut fungsi terus. Sampai sini ada yang bingung, ada yang mau didengarin. Soalnya ini paling penting. Silakan. Harusnya mas. Masuk. Saya masih kurang paham sama penggunaan middleware. Maksudnya yang nanti di next itu bagaimana ya mas? Bisa dielaborasi lagi mungkin pertanyaan. Aku masih belum nangkep. Saya kurang paham dengan yang middleware ini. Maksudnya untuk yang next-nya itu bagaimana ya mas ya? Fungsinya itu tadi. Kegunaannya next. Iya. Oke. Simple. Ini aja. Nah, oke. Middleware kan dijalankan setelah menerima request sebelum memberikan respon, ya kan? Dia daur hidupnya itu manggilnya dari atas. Pertama manggil ini, ya kan?
manggil ini. Soalnya kan app.use, berarti kan untuk semua route kan dia dipanggil kan, entah apapun. Nah, dia ngejalin fungsi ini, nge-console log tes, masuk tes. Terus habis itu ngemasukin lagi tes kedua. Sorry. Tak ulang. Ini ngejalin tes. Terus habis itu ada function next ya. Nah, karena ada next, itu maksudnya next tuh gini. Jalanin lagi code yang di bawahku. Gampangnya gitu, jalanin lagi function setelah aku. Berarti dia ngejalanin ini kan. Berarti dia nge-console log tes kedua masuk. Terus itu dia ke sini. Loh, aku kok nggak disuruh lanjut, nggak ada fungsi next-nya gitu. Ya udah, berarti berhenti di sini. Jadi fungsi yang next itu ngelanjutin pemanggilan fungsinya sampai ada respons yang dikembalikan. Gitu. Kira-kira cukup jelas nggak jawabanku? Nah, jelas Mas. Berarti fungsi next-nya itu cuma manggil di bawahnya itu sekali aja Mas. Sekali aja. Ya pokok dari request sampai ada respons ya. Kecuali kalau di tengah-tengah sini ada fungsi apa terus kamu ngembaliin respons buat apa. Nah itu nanti baru dia berhenti. Kayak kasusnya kayak tadi. Kayak ini. Nah ini kalau misalkan ke get slash dia yang bawahnya nggak kepanggil. Soalnya udah ada respons. Gitu. Ya jelas Mas. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Ferdi belum lower hand atau? Oh ya, monggo Nus. Jadi Mas mau tanya, untuk middleware-nya itu kan dia ketemu respon dia bakalan berhenti gitu Mas. Jadi misalnya kita ada kasus di mana middleware-nya itu apakah harus selalu diletakkan di atas atau middleware itu boleh di bawah terus nanti dipanggilnya pas ada respon kita panggil fungsi next. Paham dong aku maksudnya. Ini ya. Ini dah. Ini ya. Ya Mas, benar. Oke. Jadi apakah dia tuh middleware harus selalu di atas atau boleh di bawah dengan cara setelah respon kita memanggil fungsi next? Oke. Oke. Nggak kelihatan. Kepanggil. Nah, kepanggil. Jadi untuk efektivitasnya Mas, apakah middleware harus selalu diletakkan di atas atau boleh di bawah dengan kita harus menambahin fungsi next setelah respon gitu Mas? Lebih baiknya untuk dipilih lebih baiknya mana Mas? Kalau use case-nya gitu ya? Iya Mas. Oke. Kalau misalkan middleware itu biasanya dipakainya untuk satu itu untuk login. Login itu ya kayak ini. Log request-nya kayak gimana. Terus kedua itu untuk validasi. Nah, kalau validasi itu biasanya ditaruh di sini. Misalkan kita mau ngevalidasi input gitu ya. Ya kita validasi request sebelumnya. Dia ditaruhnya di per route gitu. Per endpoint ditaruh validasi. Nah, yang ketiga itu biasanya untuk authorization atau authentication. Authorization sih. Jadi kayak misalkan untuk ngakses ini udah harus login. Nah, ini tak taruh di sini gitu. Biasanya out atau out gitu. Kayak gini aja. Gitu. Tapi jarang sih kalau ngeletaknya di bawah-bawah sini jarang. Biasanya di paling atas sendiri atau request per endpoint. Jadi pilihannya lebih baik antara diletakkan di atas atau di tengah-tengahnya Mas? Soalnya use case-nya kayak gitu. Ya Mas, terima kasih Mas. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, tak lanjut. Oke, ini dulu udah. Nah, static files. Kemarin kan kalian ribet kan ya kalau mau pakai external CSS atau gambar kan susah kan, harus nambahin handle sendiri. Nah, kemarin Vicky sama Rico yang aku lihat itu udah approach-nya handle sama kayak ini. Jadi di Express itu ada middleware.
itu untuk menggunakan aset statis kayak ya HTML, CSS atau lain-lain. Itu pakai express.static. Nah, buat nyontohinnya, ini kita bisa pakai folder public. Biasanya di paling atas ya. Public. Akan ini index.html. Atau gambar atau apa itu ya sama-sama. Nah, itu bisa kita pakai add.use express.static. Terus ini isinya string, jadi static itu nerima string gitu untuk argumen utamanya. Itu nama folder yang mau kamu expose gitu. Nah, itu bisa pakai langsung ini, public ini bisa. Nah, nanti jadinya kalau kamu mau request index.html, ya cukup local host 5000/index.html. Nah, ini udah kembali di HTML. Jadi satu folder itu di-expose semua. Kalau misalkan ada style set CSS official. Misalkan text. Nah, itu dia ke expose. Jadi kalau misalkan di sini HTML-nya kamu kasih link gitu. Oke. Nah, dia CSS-nya masuk. Gitu. Jadi kalau di Express jauh lebih gampang. Mau gambar atau apa. Nah, yang tadi kan kita ngasihnya langsung slash ini. Nah, itu bisa juga app.use ini itu static. Ini kan dia nggak mau, tapi harus kamu kasih slash static. Nggak mau. Oh. Nah, jadi kamu kasih app.use slash apa, itu nanti semua yang slash static itu dicek ke folder publiknya. Tetap yang diambil yang ini ya, nggak ngambil yang sini. Jadi ya sama aja. Oke. Jadi tetap kalau misalkan nggak ada nama filenya, dia tetap ngambil yang sini. Gitu. Itu untuk static files. Biasanya kalau API itu untuk gambar. Oke, static file sudah, kita masuk ke request. Nah, jadi kan middleware ini kan bisa terima object request kan. Nah, object request itu isinya apa aja, kalian bisa buka di ini di docs-nya, tapi nggak terlalu bagus. Nah, API-nya yang versi 4. Terus ini ada request. Nah, request-nya ada sebanyak ini. Ada request.body, cookies, IP, method, parents, dan lain-lain. Yang bisa dilakuin apa aja ada di sini. Nah, yang bakal kita bahas itu utama route parameters. Nah, pada API kita kan sering pakai route yang kayak dinamis gitu, yang pakai user ID atau apa. Kan ini kan maksudnya mau ngambil produk yang ID-nya 1. Nah, untuk definisiin yang route-nya dinamis kayak gitu, kita bisa pakai semicolon. Nah,
unicorn kayak gini, terus diikuti nama parameternya. Jadi kita jadi misal yang tak return itu. Nah, jadi kalau misalkan /1 dia nanti isinya select.params itu objeknya kayak gini. Isinya objek itu ID 1. ID-nya itu ngikut gimana kok namanya ID? Itu ngikut sih. Ngikut yang ini. Jadi kalau namanya tak ganti user ID itu jadi user ID. Tuh. Terus kalau misalkan 2 juga bisa. Misal saya punya book gitu. Terus ini book ID. Jadi user 1 book 1 book 5. Nah, isinya ya kayak gini. 2 objeknya. Oke, terus query string. Nah, biasanya kalau usage-nya untuk searching. Jadi misalkan kayak di Tokped. Inputnya itu. Nah, maksudnya sini. Biasanya untuk searching. Itu bisa langsung pakai query. Jadi misalkan ini kodenya. Ini tak hapus semua di sini. Oke. Ini misalkan dia nggak ada query string-nya, berarti kan ngambil semua produk. Tapi kalau ada query string-nya, berarti nyari produk itu aja. Tanda, nyarinya pakai tanda tanya. Pengen tahu isinya kayak apa, kita ya titik habisnya. Nah ini kayak ini. Bisa pakai dan juga kali. Nah, gitu. Kalau misalkan query string-nya ada 2, ya bentuknya sama, objeknya jadi lebih banyak. Oke. Terus ini biasanya paling sering. Nanti kalau misalkan udah banyak ada isinya, itu bakal ketemu kayak ini. Misalkan aku punya yang search ini. Nah, dia kalau cari produk aman kan? Memang keluar isinya aman kan? Tapi ini ada error yang keluar. Tulisannya cannot set headers after the send to the client. Mungkin ada yang tahu kenapa kok keluar error kayak gitu. Izin menjawab, Mas. Oke, silakan. Mungkin karena dia udah masuk ke case yang if itu, tapi dia tetap nge-resen gitu di bawahnya, yang di line 25. Oke. Ya, benar jawabannya Alex kan itu. Iya, Mas, benar, Alex. Oke. Ya sama kayak function di bahasa-bahasa pada umumnya. Dia kan jalanin masuk if, tapi kan nggak di return, ya kan? Dia nggak dikembaliin. Jadi dia lanjut lagi ke bawahnya. Nah, si expressnya protes bahwa aku tadi kan udah disuruh ngirim yang ini. Kenapa kok sekarang kamu suruh ngirim lagi? Gitu. Jadi kalau misalkan ada 2 kayak gini, kamu kasih return atau ini kasih return juga nggak apa, aman kok, nggak dikasih. Nah, aman. Jadi baiknya kalau misalkan ngasih respon ya kamu return sekalian. Ini juga di return kayak gitu. Itu amannya kayak gitu. Oke. Terus habis itu request body.
Nah, untuk ngakses yang lain tadi kan udah ada bawaannya. Nah, request body ini sebenarnya bisa kamu akses di crack.body. Tapi ada konflik tambahannya. Kita pakai middleware tambahan. Oke. Ini nggak pakai. Nah, ini ada catatannya. Aku baru tahu tadi juga. Aku biasanya langsung tak tambahin aja gitu. Aku nggak tahu udah. Jadi yang atas itu sebenarnya untuk kalau request jadinya application/json. Kalau yang ini untuk www.form URL encoded. Nah, misal ini tak komen nanti dulu. Tak giniin dulu, terus aku ngasih tambahan request post. Kan ini tak kembaliin langsung request body. Nah, aku pakai postman. Console user post. Nah, kalau di postman mau nambah request body itu bisa di sini. Body. Terus ini kan ada banyak. Nah, itu kamu pakai yang raw terus JSON. Itu buat ngirim JSON biasa. Nah, kalau tak kirim dia nggak muncul apa-apa. Terus kalau kamu konsol itu juga nggak muncul. Request body-nya undefined. Jadi harus kamu tambah yang ini, yang apa, express.json. Soalnya kan request-nya bener JSON. Nah, nanti sama dia itu kayak di file gitu. Nah, jadi bisa balik posisinya ada. Nah, tapi kalau misalkan kemarin kan kalian bikinnya form kan, bikinnya pakai form. Sorry, belum tak siapin. Jadi dia nggak nambahin apa-apa, padahal kan udah ada tambahin itu kan, udah tambahin express.json. Nah, kalau misalkan pakai form itu kasusnya agak beda sama yang pakai JSON postman tadi. Kalau pakai ini, nah headersnya itu content type-nya application terus xww form URL encoded. Jadi content type si request-nya itu udah beda. Kalau misalkan pakai JSON tadi, ini kok kita, nah punyanya si JSON itu tak percaya. Nah, mana sih? Nah, content type-nya JSON. Jadi beda. Kalau misalkan HTML tuh ya header-nya beda. Nah, buat ngehandle yang kayak gitu, itu kita pakai dia. Ini baru bisa. Jadi kalau enggak, nah baru muncul. Jadi penggunaannya beda. Nah, cuman kalau misalkan pakai yang kalau di itu kan ada yang fungsi fetch. Kalau di klien itu fetch API. Nah, ini sih ingatku by default dia ngirim JSON.
Tapi biar aman, kamu tambahin 2 ini nggak apa. Alasannya karena itu tadi. Ya, jadi kalau udah nambah 2 middleware ini, kita bisa akses request body. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Aman ya? Weh, kok bukan cuma sedih. Kalau itu tak lanjut ke respon. Jadi lanjut ke parameter kedua. Tadi udah bahas request, sekarang bahas respon. Ya kalau mau tahu respons bisa ngapain, ya lihat ini ke docs-nya, terus API reference. Kita bisa ngasih cookie, bisa nyuruh download, nge-end, terus JSON yang bisa dipakai, terus render. Render ini kalau misalkan kayak MVC tadi, tapi karena kita API nggak pakai render, terus send status, set status, itu yang dipakai. Nah ini kita bisa pakai s.status 200, tapi nggak gitu. Jadi kalau misalkan kamu ngasih status stok kayak gini, itu dia nggak dianggap selesai responsnya. Jadi tetap loading kayak gini. Kalau kemarin kayak di Node, itu kamu kayak cuma rest.write gitu. Tapi nggak pernah di end. Nah kalau misalkan cuma status ini toh, dia kamu kasih tetap. Jadi dia selesai. Nah ini selesai. Terus kemudian di sini statusnya 200. Kamu ganti 201. Itu ganti. Itu kalau status bisa juga yang error kayak 401 ya sama. Terus habis itu JSON. Nah misal ini aku punya data.js, habis itu data.js-nya jangan lupa diimport dulu. Ya diimport. Terus kalau udah, nah ini dia muncul JSON. Nah kalau misalkan JSON kayak gini, kita nggak perlu JSON atau send, itu nggak perlu di end lagi, nggak perlu dikasih end. Dia otomatis udah kayak ada n-nya gitu dari ekspresi. Jadi nggak perlu pakai n. Kalau kamu cuma mau ngasih status kok gini, jangan lupa dikasih n. Gitu. Kalau ini nggak perlu. Itu JSON. Oh ya bisa juga lewat Chrome. Nah ini kan agak cantik kan. Itu aku pakai extension kalau mau. Banyak kok JSON view atau JSON. Nah itu biar kelihatannya enak. Kalau biasa soalnya kacau. Nah, kok nggak pakai itu karena kayak gini dulu ya. Jelek. Oke, terus lanjut ke express router. Nah ini kan kalau misalkan route-nya banyak, itu bisa kamu modularisasi.
Jadi kalau pisah-pisah filenya, biasanya masuknya ke routes ini. Terus kalau di sini contohnya kan pakai blog.js kan. Tapi kalau aku biasanya lebih suka tak kasih gini, blog.route.js. Atau bisa juga blog route gitu ya boleh. Yang enaknya aja. Soalnya nanti kan bisa banyak kan ya. Blog itu kan bisa namanya sebagai model. Misalkan ada model blog yang ngituin datanya atau blog apa service gitu. Nah ini kan kalau misalkan kamu buka di VS Code-mu banyak itu. Sini ada blog terus blog. Nggak tahu blog mana yang isinya route, yang mana yang service. Nah, makanya tak bisa kayak gitu. Itu biar jelas. Biar enak aja. Nah oke. Jadi buat ini selama ini kan kita pakai kalau bikin routing kan pakai app kan. Pakai instance-nya langsung dari yang Express ini kan. Nah, itu sebenarnya bisa juga nggak pakai itu. Kita memakai express.router. Nanti dia ngembaliin variabel, biasanya nyebutnya router. Biar nggak rancu sama, kalau sebut app, soalnya rancu sama app yang di sini. Jadi router. Nah, router itu isinya bisa kayak gini, router. Dia bisa ngasih all method, terus route sama use juga bisa. Nah, ini selain middleware yang global kayak pertanyaan Yunus tadi, bisa juga di file routingnya juga bisa di atas ini. Itu juga bisa. Misal tak kasih router.get slash itu juga bisa. Ini kan CUD kan biasanya kayak gini kan. Jadi satu itu kan slash terus slash satu misalkan satu. Nah, kalau misalkan kamu di sini itu bisa tinggal pakai app.use jadi terus pastinya boot. Di sini kita import. Jangan lupa di export dan di export di router. Bisa mau. Itu. Ya, sorry, nggak konsisten. Jadi itu kayak dikelompokin gitu. Kalau slash book, oh berarti makanya yang ini. Jadi dia ngeliat sini slash book slash aja terus slash book slash id itu dia handle-nya di sini. Jadi lebih compact. Nah, nomor 1 gitu. Itu buat lebih modular. Ini agak lebih panjangnya lah. Oke, itu aja sih. Kalau misalkan yang kelihatan nah ini misalkan, aku kan punya model kan, punya misalkan e-commerce itu. Kan produk kan ada produk model, terus ada produk route, terus ada service. Nah kalau misal kamu namain semuanya products.js, nanti kalau kamu buka di VS Code semua kan bingung. Itu produknya produk masuk apa. Makanya dipisah kayak gini. Terus route-nya juga nggak bisa gini. Jadi nanti yang di app.js itu dia tinggal app.js
Nanti tinggal makainya, sorry. Makanya gini. Kalau slash out, berarti ya ke out. Slash product apa, gitu. Oke, sampai sini aja yang mau ditanyain. Oh, itu pakai cons ya? Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada atau emang orangnya yang nggak ada? Jadi sepi. Aman, Mas. Oke, yang lain? Masih sambil memahami, Mas. Oh, oke. Ya, tak kasih waktu. Oke. Levanza ada orang. Iya, kenapa Mas? Tadi udah absen belum? Oh, belum kayaknya Mas. Saya belum, Mas. Yunus. Oh, ya oke. Kiva atau Hasna lagi buka absen nggak? Oh iya, gimana? Minta tolong di absen aja yang belum. Revan ya? Siapa tadi yang belum? Ya, Revan Udah aku mana? absen semua sih, tadi aku liatin dari pesertanya. Oh, udah. Oke, Udah. thank you. Bud. Kalau kalian merasa belum di absen, ngomong deh. Jangan nunggu tanya. Yang butuh absennya kalian. Kita tinggal ngeliat aja kita ngomong. Tadi tuh yang belum ada Tavi sama Yunus, tapi aku lihat udah hadir tadi. Loh, itu Yunus on cam sendiri. Iya, makanya udah hadir kok. Oke, mungkin bisa ditanyain yang tadi Sani tentang proyek yang pertama. Yang mana tuh? Yang Oh belum. iya. Ini tadi kan aku awal nanya belum. Aku nggak ngerti loh nanya. Ada yang belum, ada yang ngerasa belum demo atau enggak? Yunus belum? Oh udah. Udah semua. Halo, Wain lagu. Ini udah Oke, semua stop. ya berarti Udah kayaknya. semua ya. Oke. Oke, mungkin masih ada yang mau bertanya apa sudah? Kayak udah ya. Udah jam 9. Mas Hadi juga pasti udah capek ya. Baru Oke. 1 jam. Oh ya ta. Berat Yang Mas tahun lalu materi. kita sampai 3 jam nggak sih? Oh iya bener. Tahun lalu sampai 3 jam. Parahan Wisnu ya kemarin tuh. Oke. Mungkin teman-teman misal nanti ada yang mau ditanyain, tanyain aja lewat DC bisa, lewat PC juga bisa. Pokoknya semangat ngerjain penugasan selanjutnya. Udah ada penugasannya belum, San? Oh iya, belum tak kasih hadiah ya. Iya, kamu jelasin dulu Ya itu penugasan. benar katanya Titus. Kalau ada pertanyaan, tanya di Discord aja. Biar agak ramai. Nggak usah malu. Buat materinya. Ya ini tak potong. Tadi sama Hasna tuh lebih banyak lagi. Terus tak potong. Iya, kenapa, Sani? Ya intinya kalau express tuh menurutku yang paling penting memahami middleware. Kayak arus jalannya itu kayak gimana. Aku dulu paling bingung belajar soalnya ini. Jadi kayak apa sih kok ada use-usean, maksudnya apa? Gitu. Oke, buat penugasannya. Gas bedian gas mamu. Kenapa? Enggak tadi loh, teksnya bekas buat kesan kesmu. Oh. Penugasan 2.
Oke. Ya, tak bebasin Mas. Kalian mau bikin REST API-nya aja atau mau bikin connect-nya juga terserah. Terserah. Terserah ini. REST API aja nggak apa loh, nggak apa-apa loh. Apa jangan? Kalian kuliah tuh juga REST API aja. Isinya CIUD satu hal aja. Satu hal itu maksudnya CIUD buku ya buku aja. Mau apa? Makanan ya makanan aja, nggak usah banyak hal. Terus apalagi tadi guys? Oh, data silahkan disimpan di JSON total. Oke. Maksudnya JSON lokal tadi kan aku ini kan ada data.js kan. Data.js. Ya ini kan bentuknya kan objek. Ya bisa juga data.json ya. Jadi database-nya pakai ini aja gitu. Database-nya di sini, nggak usah nyambung ke MySQL atau yang lain-lain. Itu masalah untuk besok-besok. CUD itu kalau belum familiar, itu create, update, delete. Mungkin mau nanya Mas, aku Mas, itu contohnya kayak gimana tuh Mas, CRUD, misal buku itu kayak gimana Mas? Oke, jadi ini tadi udah sneak peek-nya sih. Ya, kalau COD itu biasanya ada slash. Slash itu berarti dapetin semuanya. Kayak ini all block. Terus kalau ada juga yang slash ID, pakai ID ya. Kamu tambahin ID biar cakep. Itu berarti satu aja. Misalnya ada banyak buku, ya kamu ambil buku satu. Terus yang itu grade-nya kan. Kalau grade itu nanti biasanya pakai post, bukan biasanya. Memang pakai post. Jadi kalau udah post, terus apa itu untuk buat buku. Terus habis itu router.put. Nah, kalau put saranku pakai request body aja sih. Jadi jangan ditaruh slash. Misalkan yang mau diedit ID 5 gitu. Ya jangan slash 5 itu jangan, tapi kamu taruh di request body. Jadi nanti ada request body, misalkan buka ID 5 gitu. Ditaruhnya di request body. Itu untuk yang update, terus yang delete juga halnya sama. Jadi nanti kalau mau ngasih delete, ya ini delete, terus ini ID 5 misalkan. Gitu maksudnya. Jadi ID yang mau dihapus itu dimasukin ke request body. Nggak usah ditaruh di sini. Jangan gini. Itu maksudnya. Itu sih CUD. Cuman bikin 5 ini cukup. Oke Mas. Oke guys, ada yang mau ditanyain dulu gak dari tugas yang dikasih barusan? Mungkin kurang jelas. Ini ada yang raise hand nih. Cahyadi. Di sini Mas mau nanya, ini untuk modulnya berarti cuma pakai Express aja ya? Yang maksudnya segala sesuatunya nggak boleh pakai bantuan lain gitu. Soalnya kayak misalkan kan kemarin kan suruh buat penugasan 1 kan gak Mas bilang pakai HTTP saja pure kan. Nah itu kan ada kesulitan ketika static filenya yang Mas tadi jelaskan. Nah kalau misalkan sudah mentok gitu, misalkan kita mentok gitu, terus ketemu di internet gitu, tapi pakai penjelasannya tuh tambahan modul lain gitu, itu boleh nggak Mas? Oke. Kalau yang dikasih penugasan requirement-nya itu berarti emang udah tak coba kalau itu bisa digunakan nggak pakai apa-apa. Oke, baik Mas. Nah, jadi kayak kemarin yang static files itu hasilnya tak bocorin sih jatuhnya. Jadi tak kasih tahu kok static files di node yang biasa itu gimana, yang nggak pakai .static kayak gini. Bisa kok. Jadi nanti harusnya package JSON-mu cukup ini aja bisa.
Gimana Cahyadi? Udah menjawab atau belum? Udah. Makasih Mas, makasih Mbak. Oke. Thank you. Ya gitu ya teman-teman. Misal ada yang mau ditanyain, tanya langsung aja. Kayak misal yang tadi ya HTTP modul itu ya. Tanyain langsung aja biar nggak sesat di jalan. Oke, ada lagi yang mau nanya mungkin? Kayaknya udah nggak ada ya. Oke. Udah ya, mungkin berarti tugasnya udah jelas. Mungkin kita dapat cukupkan pertemuan hari ini. Jangan lupa dikerjakan penugasannya, tetap semangat. Dikerjakan sesemangat mungkin, jangan gampang menyerah, tetap berusaha. Dan sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya atau demo. Nanti ada pembagiannya lagi ya Mas Ani ya, buat demo yang kedua nih. Sama siapanya. Nanti akan dikabarin. Untuk rekamannya akan usahain malam ini udah ada, biar kalian bisa cepet nge-review lagi besok. Oke, mungkin itu dari Mas Hani, dari aku, dan Mbak dan Mas yang lain. Kurang lebihnya tolong dimaafin ya teman-teman, tetap semangat. Sekian mungkin, Sani ada tambahan? Enggak deh. Oke. Oke guys, terima kasih sudah datang di pertemuan kedua. Silahkan beristirahat dengan tenang. Beristirahat. Oke, itu. Makasih, Re. Oke. Makasih Mas, makasih Mbak. Terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Mbak. Stay safe, Rek. Jangan keluar kalau nggak perlu. Terima kasih Mas Mbak.